يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هنون الحارس الآمنين. ولن يريك رسول الله جاءك به عيد الكريم وتجلى باسم منتكمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. ما عندني من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى halaman 25 9 baris dari bawah. Halaman 25 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa amma khatirul khair alladhi yakunu min qibali syaitani istidrajan ila syarrin يربي عليه فلقد قال شيخنا رحمه الله انظر إن وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي خطر بقلبك مع نشاط لا مع خشية ومع عجلة لا مع تأن ومع أمن لا مع خوف ومع عمن عن العاقبة لا مع بصيرة فاعلم أنه من الشيطان فاجتنبه. وإن وجدت نفسك على ضد ذلك مع خشية لا مع نشاط ومع تأن لا مع عجلة ومع خوف لا مع أمن ومع بصارة للعاقبة لا مع عمن فاعلم أنه من الله سبحانه أو من الملك. قلت أنا وكأن النشاط خفة في الإنسان الفعل من غير بصيرة والذكر ثواب ينشطه في ذلك. وأما التأني فمحمود إلا في مواضع معلومة معدودة. وذكر في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان إلا في 5 مواضع: تزويج البكر إذا أدركت وقضاء الدين إذا وجب وتجهيز الميت إذا مات وقر الضيف إذا نزل والتوبة من الذنب إذا أذنب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, apa kata Imam Ghazali? Wa amma khatirul khair. Kemarin itu sudah kita bahas
bahwasanya macam-macam daripada kemungkinan sumber daripada lintasan yang baik yang muncul di hati kita itu ada beberapa, ya. Dari ya ada tiga, ya, ada tiga sumbernya. Bisa tiba-tiba muncul begitu saja, itu dari Allah Taala. Bisa dari malaikat, ya, perantaraan malaikat. Nah, itu udah dibahas sifat-sifatnya. Bagaimana cara bedain yang dari malaikat sama yang dari Allah Taala, ya. Yang ada satu lagi sumbernya mungkin lintasan baik, ajakan baik dalam hati kita yang mengajak kita untuk berbuat baik. Ada lagi sumber yang terlintas di hati kita itu kemungkinannya, yaitu katanya apa ini? Kemungkinannya wa amma khatirul khair, sedangkan lintasan baik alladzi yang yakunu yang mungkin ada yang timbul, ya, terjadi min qibali dari arah min qibali asyaiton, dari arah syaitan. Itu kemungkinan ketiga. Kadang-kadang syaitan juga mengajak kepada kebaikan, terlintas di hati kita. Ya kan? Ternyata setelah dilacak ternyata dari syaitan. Nah, itu bagaimana caranya? Katanya, wa ammal khatirul khair alladzi yakunu min qibali syaitan istidrajan. Sebagai ujian bagi kita, ya, sebagai ujian bagi kita. Di sini di keterangan ini ila syar yurbi alaih di sini kan, istidrajan, ya, sebagai tipu daya, sebagai ujian bagi kita, atau sebagai istidraj, kita nggak sadar ternyata di balik itu ada sesuatu. Ila syar yurbi alaih, kepada keburukan mengajak kepadanya, ujungnya akan berbuah keburukan. Maka falaqad qala syekhuna, maka telah berkata guru kami, kata Imam Ghazali rahimahullah. Bagaimana cara membedainnya? Undur, katanya, kata guru Imam Ghazali, lihatlah, in wajadta nafsaka, apabila cara bedainnya, ya, cara bedainnya. Undur in wajadta nafsaka, apabila kamu mendapati dirimu fi dzalika dalam fi dzalikal fi'li, dalam perbuatan itu. Kan dia ngajak nih, ayo dong, gitu kan? Karena minta hati. Fidzalikal fi'li, dalam perbuatan itu alladzi khatara biqalbika, yang terlintas di hatimu. Lihat, kata guru Imam Ghazali, cara menimbangnya, lihat. Ketika diajak yang terlintas di hatimu alladzi khatara biqalbika ma'ana syatin la ma'a khasyah. Kalau ternyata diri kita semangat, ma'ana syat, semangat, ya, nasyat. La ma'a khasyah, tidak ada takutnya sama sekali. Diajak baik, melintas hati, oh, coba lihat, kira-kira kalau kita kerjain, oh, mau, didukung sama diri, gitu kan? Tidak tanpa takut sama sekali. Wa ma'ajalah, la ma'ata'anin, udah buru-buru. Ma'ajalah, la ma'ata'anin, tidak pakai pikir-pikir dulu, ya kan? Langsung disambut sama diri. Wa ma'amnin, dan bersama rasa aman. Kalau kita lintas, coba kita ajak diri kita, yuk kerjain yang terlintas. Ya, aman dia, rasa aman, ya. Ma'amnin la ma'akhaufin, tidak ada takutnya sama sekali. Wa ma'aman, itu aman itu. Kalau yang tadi yang aman itu aman yang pertama aman. Kalau yang ini wa ma'aman, aman ini buta. Wa ma'aman, bersamaan dengan buta, anil akibah, tanpa mikir-mikir, enggak ditimbang-timbang, enggak dipikir. Langsung disambut, didukung sama diri kita. Bersamaan dengan buta, anil akibah, tidak mikir ini kalau gini gimana setelahnya, gitu kan? La ma'a basirah, tidak ada pandangan. Basirah tidak bersamaan dengan pandangan, tidak dipikir, gitu kan? Fa'alam, kalau begitu katanya dapat dukungan langsung dari diri, lintasan yang baik tertimbul di hati kita itu didukung sama diri kita langsung. Itu tandanya fa'alam annahu minasyaiton. Berarti itu dari syaitan. Didukung sama diri, pasti, ya, disambut sama diri kita. Disambut, ya, itu kan. Contohnya apa? Contohnya was-was, gitu kan. Kalau was-was misalnya lagi mau wudu, coba cek dulu tangan udah bersih belum, dicek, gitu. Dicek, ya kan. Itu langsung disambut itu. Cek lagi ini, cek lagi. Akhirnya wudunya setengah jam. Itu pasti disambut langsung. Oh benar kan? Ngecek kebersihan, ngecek najis, ya benar dong, bagus. Sebelum wudu kan mesti bersih. Sholat lihat, cek dulu, cek sejadahnya, cek. Ya. Itu kan ajakan baik. Memastikan kebersihan daripada sejadah sholat kita, itu ajakan baik, itu positif, itu kan positive thinking.
Tapi setan bukan itu. Oh, rupanya setan. Kita rutin tuh sama kita. Lihat sejadah lama-lama gila. Kan orang kalau was di ujung-ujungnya, nah, dia turutin lama-lama gila. Capek, ya kan? Nah, itu pasti dapat dukungan langsung dari diri. Kalau yang begitu-begitu tuh, ya kan? Itu tanda katanya, langsung ditepis. Jangan kita dengar. Walaupun kesannya kan ngecek kebersihan. Sholat kan mesti bersih katanya gitu, kan? Nah, itu dia bisikannya itu tuh. Lihat diri pasti dukung. Pasti dukung. Capek tuh kalau diri udah dukung dan udah terkait, capek ngelepasnya capek. Setannya udah pergi. Setannya udah pergi, dirinya yang gerogotin kita, ya kan? Benar setan. Maka kalau begitu kita tahu pasti begitu katanya, maka buru-buru fajtanibhu, buru-buru buang, tepis. Bisikan di hati kita itu jangan sampai tertanam tadi itu. Kalau capek nanti ngeluarinnya. Jadi kalau masih baru, masih timbul-timbulnya itu baru, langsung fajtanibhu, buru-buru tepis. Jangan dipupuk yang begitu-begitu di hati. Jangan diawetin. Nanti dia bakal usaha lagi dari cara yang lain, gitu. Pokoknya yang itu kita tepis langsung. Jangan kita rawat yang begitu-begitu di hati kita capek. Banyak urusan yang mesti kita pikirin. Banyak perkara yang mesti kita memori berat nih. Berapa giga, berapa giga berat. Mau ditambah lagi berat lagi nanti, ya kan? Buru-buru kata Imam Ghazali, kata guru Imam Ghazali, fajtanibuhu, buru-buru buang. Wa in wajadta, tapi kalau sebaliknya, kalau engkau mendapati, wa in wajadta nafsaka, kalau engkau mendapati atas bisikan yang timbul di hati tersebut, keperbuatan baik tersebut, ala diddi dalik, berlawanan, diddi itu berlawanan dengan yang tadi. Ya, ma'akhosyah. Apa berlawanan itu nih? Berlawanan itu ma'akhosyah. Ketika itu terlintas kita mau buat, ada takut-takut dikit diri kita. Buat enggak ya? Tapi baik ini. Tapi ngapain baik? Orang buat jahat aja berani. Orang buat salah berani. Orang buat jahat berani. Dosa berani. Ini buat baik ada takutnya. Ada apa nih diri kita? Gitu. Buat baik, takut, ada deg-degannya gitu, deg-degannya. Ma'akhosyah. Katanya, ma'akhosyah la ma'anasyad. Tidak didukung sama diri. Tapi terlintas, kita mau buat. Tapi kenapa kok nggak ada dukungan gitu kan? Ma'anasyad, la ma'anasyad, wa ma'ata'annin. Tenang-tenang, artinya dipikir. Tidak langsung-langsung. Lama ajalah, tidak gesa-gesa, tidak gesu-gesu. Ya, ma'ajalah, la ma'ajalah. Wa ma'akhaufin la ma'amnin, bersama dengan ketakutan, tidak dengan rasa aman. Wa ma'abasarah lil aqibah, dengan memandang ini kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, memandang apa yang berikutnya. Lama aman, tidak dengan buta, ya, aman itu buta. Fa'lam, ketahuilah kalau lintasan yang modelnya begitu tidak didukung sama diri, ada rasa takut-takutnya, terus ada pandangan berikutnya bagaimana, di bagaimana. Ana mau sedekah, pakai duit ana semuanya. Berapa? Dia 100 juta. Ana mau sedekah semuanya. Dia nggak pandang berikutnya gimana. Di rumahnya ada keluarga. Oh, langsung, ya, itu kan. Tidak dengan pandangan berikutnya. Akhirnya berikutnya jadi tukang minta-minta. Ya kan? Berikutnya boleh, ya, bagaimana gitu kan, ada itu. Jadi tidak dengan memandang yang berikutnya bagaimana, gitu kan? Kalau yang tadi saya tonton. Kalau yang ini baik adalah dengan pandangan bagaimana yang berikutnya, gitu kan? Fa'lam, ketahuilah kalau dia dengan memandang, fa'lam annahu minallahi subhanahu, ketahuilah kalau itu perbuatan lintasan baik itu dukungannya seperti itu dari diri kita dan rasanya seperti itu di diri kita, ketahuilah annahu minallah, itu adalah tanda ciri-ciri kebaikan itu dari Allah, bukan dari syaitan. Atau annahu minallahi subhanahu au minal malak, atau dari malaikat. Ya, jadi antara dari Allah atau dari malaikat. Cuma kan kita udah tahu tadi bedanya kemarin. Bagaimana bedanya yang dari Allah, dari malaikat, dua-duanya baik. Dua-duanya dari Allah baik, dari malaikat baik. Cara bedainnya kita udah tahu kemarin itu. Modelnya ada beda-beda. Kalau malaikat begini, kan mutaraddidan. Kalau dari Allah Taala musammiman, gitu kan, itu bedanya. Jadi, tapi intinya bukan dari setan. Intinya kalau gitu yang kita rasa itu bukan dari setan. Pasti kebaikan lintasan baik itu dari Allah atau dari malaikat. Qultu, kata Imam Ghazali, aku berkata, qultu ana. Aku berkata. Jadi tadi kan ucapan gurunya, sekarang ucapan Imam Ghazalinya. Qultu ana, aku berkata, kata Imam Ghazali, wa ka'anna nasyata khiffatun, seakan-akan rasa semangat, an-nasyat, rasa semangat yang timbul di diri kita itu
adalah suatu khifah, suatu keringanan. Orang kalau mengerjakan sesuatu, mau kerja gitu, ya, kalau ada semangatnya, ringan kerjanya, gitu kan? Seakan-akan rasa semangat itu adalah suatu keringanan yang Allah beri kepada seseorang di dirinya. Jadi bagaimana cara meringankan kerjaan kita yang berat dengan semangat, gitu, ya kan? Wa kana nasyata khifatun fil insan. Seakan-akan rasa semangat itu adalah suatu keringanan dalam manusia, dalam diri kita. Lil fi'li, untuk kita mengerjakan sesuatu perbuatan yang berat. Tapi katanya min ghairi basirah, tapi tanpa ada pandangan. Semangat itu langsung aja, gitu kan? Tanpa memandang berikutnya, gitu. Apa gunanya? Bisa bahaya. Min ghairi basirah wa dzikri thawabin yunashituhu. Tanpa, kalau dia semangat atas dasar dia basirah, atas pandangan, itu bagus. Tapi kalau dia tadi kan nggak pakai pandangan tadi, dia semangat langsung aja, jangan dulu, pikirin dulu. Ini kalau begini bagaimana, kalau begini. Tapi kalau dia semangatnya atas dasar pandangan, bagus. Tapi kalau semangatnya tanpa pandangan, katanya min ghairi basirah, tanpa memandang yang berikutnya, wa dzikri thawab, semangat itu timbul bukan karena mengingat pahala. Oh, kalau dia ini karena mengingat pahala, dia semangat, katanya yunashituhu, yang mengingat pahala yang memberikan dia semangat, fidzalika, maka kalau itu maka itu adalah tidak baik, ya kan? Maka tidak baik. Jadi kalau semangat tersebut timbulnya min ghairi basirah wa dzikri thawabat yunashituhu fidzalika, maka itu tidak bagus. Ya, maka semangat kita mesti berlandaskan atas pahala dan kebaikan tersebut, ya kan? Wa amma ta'anni, sedangkan tidak buru-buru. Ta'anni ini lawannya buru-buru. Wa amma ta'anni, sedangkan tidak buru-buru, fa mahmud, maka terpuji. Kita berbuat sesuatu itu pakai mikir dulu, itu bagus. Tidak langsung. Wa amma ta'anni, sedangkan tidak buru-buru, fa mahmudun, bagus. Illa fi mawadhi, kecuali dalam beberapa tempat. Ma'lumah, ma'dudah, hanya beberapa tempat saja yang diketahui, ma'dudah yang bisa dihitung. Wa dzukira fil khabar, dan disebut dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalah minasyaiton. Buru-burunya kita, kalau kita melakukan sesuatu itu buru-buru, itu berarti dari syaitan. Buru-buru itu sumbernya dari syaitan. Kalau kita buru-buru, gesu-gesu. Jadi salat duha buru-buru, ambil wudu buru-buru, itu kan buru-buru. Akhirnya rukunnya nggak, tumaninahnya kagak ada, ininya kagak ada, gitu kan. Baca Quran buru-buru, akhirnya harokat-harokatnya, huruf-hurufnya nggak benar, gitu kan. Al-ajalah minasyaitan. Semua perbuatan yang kita gesa-gesa gitu, buru-buru itu sebut dari syaitan. Nanti itu habisnya ada. Bagaimana cara di level berapa tuh syaitan mengganggu seseorang dalam buru-buru? Ada levelnya. Syaitan itu mengganggu orang dari level pertama begini, nggak berhasil, level kedua, nggak berhasil, level ketiga, nggak berhasil, level keempat, sampai 7 level. Ini buru-buru di level yang keberapa? Kalau dia sudah nggak berhasil di 4 kalau nggak salah, dia sudah, kalau nggak berhasil di 3 level ini dia mengganggu seseorang, maka dia akan usahakan dengan jalan buru-buru. Udah deh, buru-buru aja. Kan habis ini baca Quran, kan habis ini mau ini, kan habis ini oh buru-buru. Akhirnya wala sholat duhanya berantakan, baca Qurannya berantakan. Ini nggak dapat. Padahal kalau rapi dia nggak apa-apa baca Qurannya berkurang, tapi ini sholatnya benar, gitu kan? Ini nggak, dia dibikin buru-buru sama dia. Karena itu udah sholat, buru aja biar dapat yang lain, gitu katanya, biar dapat yang ini, biar dapat tahajud, biar dapat ini lagi. Itu buru-buru ada senjata syaitan, ntar di level yang berapa nanti, ya kan? Nanti kita pelajari. Jadi al-ajalah min syaitan illa fi khamsah, kecuali 5. Ada 5 perkara mawadhi yang kita dianjurkan untuk buru-buru. Apa itu? Tazwijul bikri idza adrakat. Yang pertama, kalau perawan sudah ada yang ngelamar. Itu jangan lama-lama lagi. Ntar masuk angin, ya kan? Ntar ada yang iri, ada yang hasud, akhirnya dibatalin. Jangan. Pokoknya kalau sudah ada yang ngelamar, bukan kita kan perempuan nunggu. Nanti tunggu ada yang ngelamar. Ketika ada yang ngelamar orang baik, udah langsung, jangan pakai lama-lama. Tunggu ya tahun depan, jangan. Udah siap, udah bulan depan langsung nikah bulan depan, secepatnya. Jangan pakai lama-lama. Ini disuruh sama Rasulullah. Kalau kita ada perawan, anak perawan kita, atau ada yang ngelamar orang baik, langsung buruin. Idza adrakat. Wa qada'id dain. Yang kedua, bayar hutang. Idza wajaba. Hutang. Kalau udah duitnya ada, hutangnya jatuh tempo,
Ntar aja. Ada duitnya ada, ntar deh, minggu depan deh. Minggu depan, ntar sok. Bukannya nggak ada duitnya, cuman dia nggak ntar-ntaran. Itu dia nggak bagus ya, nggak bagus. Wa qadha idain itu wajib. Tapi setelah jatuh tempo ya. Wa tajhizul mayit idza mata. Kemudian mengurus jenazah kalau ada yang meninggal. Itu jangan lama-lama, jangan pakai tunggu besok 2 hari, jangan. Ini hari meninggal sore langsung kubur. Jangan lama-lama. Kalau dia malam besok pagi langsung kubur, gitu kan? Nah, pokoknya secepatnya diurus. Tajhizul mayit idza mata. Kemudian wakilud dhaif idza nazala. Jamu tamu kalau datang. Tamu datang langsung, jangan tar dulu ngobrol aja setengah jam lama nggak keluar-keluar. Langsung pada tamu datang keluarin dulu. Terus ngobrol setelah gitu. Jadi kirod dhaif idza nazala. Kalau tamu datang buru-buru dijamu. Kemudian buat taubah ila dzambi dan nabai terakhir taubat dari dosa apabila berdosa. Enggak pakai nunggu bentar-bentar nanti nyesel. Tahu-tahunya malaikat datang kita enggak tahu kapan datangnya, belum sempat taubat. Wa man khaufu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا فكر ترتكم على الدنيا لم نبشر دائما بينهم هجر رسول النور أهل المدينة جزاك سنة الله الملائكة سنة والكمال أعلت يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين ركن وقت dijebut sebagai barang kusut susah payah renggut dan rumahnya tak takut pintu siksa terbuka tempat orang durhaka sombong gak suka lepas nafsu merdeka ya muhaimin ya salam سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين إلهي بجاه الآن
بتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شر بهكيه وشر ذي شر بإنس وجنة بفضلك بشرني حسني وعاتبي وبالرحمة اغفرني بذلك إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان يستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده، والحمد لله رب العالمين.